Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan walafiat yang luar biasa. Ya, football lovers, kali ini Johan akan memberikan informasi mengenai timnas Indonesia yang kabarnya akan berfokus diri pada Piala Asia yang akan diselenggarakan di Qatar pada tahun 2024 nantinya. Bersama Coach Sintayong, tentunya Piala Asia adalah laga yang sangat-sangat menentukan, di mana Coach Sintayong akan lebih diperpanjang lagi kontraknya atau skip hanya sampai di bulan Juli 2024. Kabar baik timnas Indonesia yang diasuh oleh Coach Sintayong, karena Coach Sintayong akan mendampingi di Piala Asia 2024 nantinya. Tentunya kabar baik ini menjadi sebuah motivasi untuk para Garuda Muda untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan menatap Piala Asia 2024 nantinya, PSSI beserta tim kepelatihan Coach Sintayong dan kawan-kawan berfokus diri juga untuk mencari pemain-pemain yang memiliki latar grade A. Mereka yang bermain di Liga Eropa ataupun Spanyol ataupun di Belanda. Mereka akan mencari secara mengendap-endap ya, secara diam-diam agar dapat memberikan yang terbaik, agar dapat memberikan kejutan pula di Piala Asia nantinya. Siapa sajakah yang akan menjadi calon kuat pemain yang akan dinaturalisasi untuk permainan timnas Indonesia melawan tim-tim yang ada di kualifikasi Piala Asia nantinya? Tentu hal ini adalah hal yang tidak pernah menjadi sebuah rencana jika permainan timnas Indonesia masuk dalam kategori di atas rata-rata. Nah, kalau bicara soal di atas rata-rata, permainan timnas Indonesia sebenarnya sudah masuk dalam kategori dari Coach Sintayong. Namun, ada beberapa lini yang harus diperbaiki oleh Coach Sintayong, sehingga ia membutuhkan tenaga melalui pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain Indonesia yang berlaga di luar negeri, yaitu pemain abroad. Mereka memiliki keturunan darah Indonesia dan mereka punya hak untuk membela negara Indonesia maju di kancah sepak bola Asia. Tentu misi yang sangat besar dari Bapak Erick Thohir untuk menduniakan timnas Indonesia ini hal yang sangat wajar bagi seorang ketua umum PSSI yang memiliki target sangat besar untuk menduniakan timnas Indonesia. Bukan hal yang tidak mungkin timnas Indonesia akan menjadi timnas yang dikenal oleh banyak orang, yang dikenal oleh seluruh dunia, karena timnas Indonesia telah melakoni banyak pertandingan-pertandingan yang sangat kontroversial di dunia sepak bola. Penyiaran yang ada di televisi-televisi swasta ataupun dalam negeri menyiarkan semua dengan serentak pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Palestina dan melawan timnas Argentina. Ini adalah hal yang sangat sulit, sangat-sangat kontroversial, dan sangat-sangat dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu ketika mengimbangi timnas Palestina pada ajang FIFA Matchday pada tanggal 14 Juni 2023 pada waktu lalu, itu adalah sebuah bekal di mana timnas Indonesia dapat menyamai peringkat dari timnas Palestina, kualitas yang tak kalah jauh. Bahkan banyak gempuran-gempuran yang dilakukan oleh timnas Indonesia melawan timnas Palestina pada saat itu membawa sebuah hasil positif bagi Coach Sintayong menemukan taktik-taktik yang sangat-sangat baik ketika melawan timnas Argentina di FIFA Matchday pada tanggal 19 Juni 2023. Dan hal ini juga menjadi sebuah bekal bagi timnas Indonesia menatap laga Piala Asia tahun 2024 nantinya. Dan pertandingan yang berhasil dikalahkan oleh timnas Argentina dengan skor 2-0 ini membawa prestasi bagi timnas Indonesia. Kenapa? Karena timnas Indonesia yang sebelumnya bisa dibantai habis-habisan dengan timnas yang berada di atas peringkat dari timnas Indonesia, saat ini timnas Indonesia hanya dapat menahan 2 angka atau 2 gol dari timnas Argentina. Sungguh sangat luar biasa. Permainan-permainan yang dilakoni oleh penggawa Garuda
sangat-sangat berefek positif nantinya ketika timnas Indonesia dapat berlaga di ajang Piala Asia. Kabar terbaik mengenai Piala Asia ini adalah ajang di mana Coach Sintayong benar-benar harus serius menatap ke depan agar timnas Indonesia mendapatkan hasil yang positif, minimal masuk ke dalam semifinal ataupun ke final Piala Asia. Ini adalah target yang sangat-sangat baik bagi Coach Sintayong. Tentu Coach Sintayong juga tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Ia mencari pemain grade A yang ada di Spanyol, di Eropa, ataupun yang ada di permainan liga teratas di dunia. Hal ini membuat beberapa pemain naturalisasi memberikan kode keras yang bisa saja timnas Indonesia membutuhkan tenaganya untuk menjadi pemain terbaik di laga Piala Asia nantinya. Tentu hal yang sangat kontroversial. Banyak yang menyayangkan timnas Indonesia menggunakan pemain naturalisasi. Namun banyak pula yang mensupport Coach Sintayong dan juga Bapak Erick Thohir untuk menaturalisasi pemain-pemain yang berada di liga luar dari Indonesia. Kabar dari okezone.com, ada 5 pemain ya yang dikabarkan memiliki grade A yang bisa dinaturalisasi dan diperkuat oleh timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nantinya. Salah satunya pemain berposisi kiper yang pernah merumput di Juventus. Siapa sih kira-kira? Timnas Indonesia tengah disibukkan persiapan ikut Piala Asia di 2023 yang dilaksanakan 2024 Januari nantinya. Sekedar informasi bahwasanya timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Tentu 2 negara yang pernah mencicipi juara Piala Asia yaitu Irak dan juga Jepang. Dan bahkan Jepang pun mampu menorehkan prestasinya beberapa kali. Irak bahkan juga seperti itu. Tinggal Vietnam dan Indonesia yang memang benar-benar harus maksimal dalam mengikuti Piala Asia nantinya. Indonesia benar-benar mempersiapkan diri agar tampil maksimal di Piala Asia 2023. Sebab demikian PSSI terus mengupayakan mengenai pemain grade A. Sejumlah nama pun center dibicarakan oleh seluruh penggemar sepak bola Indonesia ataupun Asia. Bahkan ada beberapa penggemar sepak bola yang berada di negara dari salah satu pemain itu merekomendasikan pemain tersebut dengan menyoroti permainan-permainannya. Salah satu diantaranya adalah Ragnar Oratmangun. Pemain satu ini ya bermain untuk tim Liga 1 Belanda. Bahkan Ragnar bermain di posisi gelandang tengah. Pengalaman mentas di Liga Belanda bisa dibawa Ragnar ke timnas Indonesia jika dirinya benar-benar dapat menjadi warga Indonesia. Pastinya lini tengah timnas Indonesia bisa lebih mengerikan. Adanya Mark Rock dan juga Marcelino Ferdinand ditambah dengan Ragnar Oratmangun, ini menjadi persaingan yang baik dan menjadi duet yang sangat-sangat mengerikan ketika Ragnar Oratmangun memiliki pengalaman yang baik di Liga Belanda, terutama di grade A. Dan Jai Ides itu juga salah satu pemain yang memang memiliki kualitas di atas rata-rata. Back berusia 23 tahun ini bermain untuk tim Go Ahead Eagles di Belanda, tak jauh beda dari Ragnar Oratmangun. Jai Ides juga bisa menjadi pemain timnas Indonesia karena ia memiliki darah keturunan Indonesia. Bayangkan jika dirinya berbeda dengan Jordi Amat ataupun Elkan Bagot, tentu hal ini adalah menjadi hal yang sangat istimewa. Pertahanan timnas Indonesia akan menjadi benteng kokoh karena adanya Jai Ides dan juga Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan yang lain. Bakalan bertahan penuh jika timnas Indonesia mendapatkan perlawanan yang sangat ketat. Tentu hal ini akan menjadi bekal bagi timnas Indonesia jauh lebih kuat dalam sisi pertahanan. Kemudian selanjutnya ada Werman. Nama Jordi sudah lama disebut bakal dinaturalisasi oleh PSSI untuk timnas Indonesia. Bukan tak mungkin lini tengah timnas Indonesia makin superior. Pengalaman juga kepelainan Jordi Werman jadi modal besar untuk membantu timnas Indonesia berlaga di Piala Asia. Dan selanjutnya ada juga Kevin Dix.
Nama Kevin Dix juga sudah sempat mencuat untuk dinaturalisasi PSSI pada sebelumnya, tapi itu tak kunjung terrealisasi. Padahal pemain berketurunan Belanda Indonesia itu cukup tertarik membela timnas Indonesia. Sayangnya, PSSI disebut Dix tak kunjung melakukan pendekatan kepadanya. Sejauh ini Kevin Dix memiliki segudang pengalaman tinggi, mengingat ia pernah bermain di tim asal Denmark, yaitu FC Copenhagen. Sebelumnya, ia juga pernah merumput di Italia bersama Fiorentina. Tentu hal ini menjadi modal besar bagi seorang Kevin Dix, dan ia hampir ternaturalisasi oleh timnas Indonesia. Namun sayangnya hal ini tidak dilanjutkan karena pendekatannya masih sangat kurang. Mudah-mudahan Kevin Dix bisa bergabung dengan timnas Indonesia nantinya jika memang itu yang terbaik dan jika memang itu yang dibutuhkan oleh Coach Sintayong. Karena Coach Sintayong juga merekrut ataupun menaturalisasi pemain itu tidak serta-merta asal menaturalisasi, sesuai dengan kebutuhan. Tentu ketika memang itu menjadi kebutuhan, Coach Sintayong akan menaturalisasi pemain tersebut, begitu. Dan nama terakhir yang sudah sangat sering kita dengar bersama yaitu Emil Audero. Hal ini disebutkan menjadi kontroversial karena Emil sempat menolak untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Tentu dia menolak secara tidak langsung untuk bermain di timnas Indonesia. Soal pengalaman penjaga gawang 26 tahun inilah yang jelas sangat kaya. Pasalnya Emil memulai karirnya di Italia bersama Juventus Junior. Seiring berjalannya waktu, ia naik level membela Juventus Senior. Dan meski demikian, ia tak begitu lama di Juventus Senior. Dirinya menghabiskan karirnya di tim Liga Italia lainnya, Sampdoria. Naasnya, Emil justru terancam main di Serie D setelah Sampdoria terlilit masalah finansial. Akan tetapi kabar terbaru menyebutkan jika Emil bisa saja selamat dari degradasi, sebab Lazio disebut tertarik memboyong Emil dari Sampdoria. Ya, kita doakan yang terbaik untuk Emil Audero. Apakah dia akan bergabung ke timnas Indonesia? Ya, mudah-mudahan ada keputusan terbaik dan mudah-mudahan PSSI segera menemukan pemain yang sesuai dibutuhkan oleh Coach Sintayong untuk berlaga di Piala Asia nantinya. Baik, itu saja football lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.